Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah bi niyatil futur wal rasul salahil jasad wal ruh wa tawatan nasu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tuadi wa zuriyatihi وثم إلى روح خصوصا من مشايخنا كلهم أجمعين أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Muhammadun sayyidun kaunaini wa sanqalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi bil balligh maqasidana huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal ahwali muqaddahimi. Ya Rabbi bil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Hadratil mukarramin ayyuhal hadirun rahimakumullah, para guru, para orang tua dan para bini sepuh serta tokoh masyarakat bil khusus aparatur pemerintah setempat, juga ketua DKM Mushola Baitul Salam beserta pengurus khususnya dan seluruh jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pagi yang berbahagia ini dengan taufik dan hidayahnya, dengan kudrah dan iradahnya, kembali dengan ridhonya Allah terhantarkan kita bisa melaksanakan ibadah di pagi yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Selesainya kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, baik yang di musola ataupun yang di masjid. Kita tidak meninggalkan tempat ini sesaat kita berada di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah catat kita sebagai ibadus sholihin, hamba-hamba yang soleh, yang insya Allah mudah-mudahan keluarnya dari tempat ini keridhaan Allah dan kebahagiaan akan selalu Allah berikan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam selalu tercurah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majelis rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita dari kitab Wasiatul Mustafa. Berakhir kemarin berada di halaman 8 paling atas.
kesempatan minggu kemarin ya, mengisi waktu kekosongan guru kita. Halaman 8 terakhir kemarin di hadis ra'aitu maktuban ala babil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita iringi dengan doa untuk penulis dan pengarang kitab Wasiatul Mustafa. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan manfaat dari tulisan hadis-hadis beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi dari yang paling atas biar karena nyambung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Kata Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, ra'aitu, aku melihat maktuban, tulisan, ala babil jannah, di atas pintu surga. Apa tulisan itu? Kata Rasulullah, anti muharramatun, surga, anti itu surga, ya. Muharramatun, kau diharamkan, ala kulli bakhilin, kepada setiap orang yang bakhil atau pelit, wa akin, dan kepada orang yang bersifat durhaka. Ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin. Surga itu diharamkan, tidak boleh dimasuki. Bakhilin, pertama orang yang pelit, wa akin, dan orang yang anak yang durhaka sama orang tua, wa namamin, dan yang ketiga orang yang dengan sifatnya suka mengadu domba. Ya. Terakhir bahasan kita pada kesempatan minggu yang lalu, bagaimana orang yang dengan sifat atau kebiasaannya, atau mungkin disebut dengan karakter, ya, bahasa pelit pada dirinya terjawab dengan sebutan emang udah dari sononya dia mau pelit gitu. Emang uratnya, udah bawaannya. Sampai ada yang begitu tuh. Pelit buat semua-semuanya. Kemarin saya sudah sampaikan. Wa akin, dan anak yang durhaka sama orang tua. Itu sehebat apapun anak dengan ibadahnya, tetap orang tua menjadi kunci untuk dirinya. Ridallah fi ridha walidain. Ya. Sampai pertanyaan sekilas mungkin saya menyampaikan kembali, kenapa kita harus hormat kepada yang namanya orang tua? Karena yang menjadikan asbab ataupun wasilah kita berada di dunianya Allah karena orang tua kita. Sebab kita semua terlahir dari orang tua kita. Mukanya bahasa akhirnya sehebat apapun kita dengan nikmat yang Allah berikan dalam karir kita, ketika berbicara dunia, setakwa apapun itu anak dengan ibadahnya, tetap orang tua adalah segala-galanya dalam kehidupannya. Orang tua di dalam agama itu ada 3. Orang tua yang melahirkan,
Dia yang memberikan anaknya buat kita, mertua. Yang ketiga, dia yang memberikan ilmu buat kita, guru. Ya. Inilah orang tua kita yang ada di dunia. Di mata Allah ketiga hal ini sama dengan kedudukan dan kehormatannya yang harus bisa kita jaga. Dan ketiga-tiganya ini adalah sosok manusia yang akhirnya akan menjadi wasilah akan kemuliaan dan kebahagiaan hidup kita. Bahagia dan tidaknya hidup kita di dunia tergantung kebahagiaan orang tua kita yang tiga ini yang kita bahagiakan. Kalaulah mereka yang bertiga ini sudah selalu tersenyum dalam kehidupannya karena sebab dengan apa yang kita lakukan dan kita berikan, maka yakin dan pasti kehidupan kita pun akan dibahagiakan oleh Allah. Sebaliknya, manakala yang tiga ini dalam kehidupannya tersakiti hatinya, bahkan sampai meneteskan air matanya, maka tetesan air matanya itu akan menutup pintu rahmat dan ridhonya Allah buat kita yang menjadi anak. Sehebat apapun kita, jangankan berbicara akhirnya masuk ke dalam surganya Allah yang kita harapkan, di dunia pun malaikat rahmatnya Allah sudah tidak dibolehkan masuk ke dalam rumah. Walaupun di dalam rumah itu adalah orang yang dekat dengan Allah karena ibadahnya, tapi ketika yang ada di dalam rumah itu adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka malaikat rahmatnya Allah pun tidak akan pernah ada di dalam rumah itu. Inilah kemuliaan yang namanya orang tua. Baik dia orang tua yang melahirkan kita, dia yang memberikan anaknya buat kita, dan dia adalah yang memberikan ilmu buat kita. Hatta walaupun kita timbang diajarkan, hanya diajarkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, justru guru itu adalah guru yang paling dimuliakan oleh Allah, yang mengajarkan kita untuk bisa kita mengenal Allah dengan tilawatil Quran. Justru guru itu yang lebih mulia di hadapan Allah ketika guru itu yang mengenalkan kita agar kita bisa sholat, ibadah, tahu mana yang sah dan mana yang tidak, mana yang membatalkan dan mana yang tidak, mana yang wajib, mana yang rukun. Itu adalah semuanya guru, walaupun hanya satu kalimat yang pernah diajarkan kepada kita. Jaga mereka, bahagiakan mereka. Ketika berbicara guru adalah segala-galanya buat kita. Bahkan guru akhirnya yang berada di peringkat pertama ketika berbicara urutan. Kenapa? Karena sebab guru kita bisa menghormati orang tua kita. Karena sebab guru kita bisa memuliakan orang tua kita. Makanya guru adalah segala-galanya buat kita. Inilah bicara yang disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali ketika berbicara surga yang Allah akan berikan kepada manusia. Yang ketiga kata Rasulullah, wa namamin, mereka yang punya sifat suka mengadu domba. Resep, kalau orang berantem itu resep. Sama, itu adalah namamin. Kalau orang ribut, biarin, biar dia ribut. Resep kalau dia dari ribut berdua. Nah, itu namamin itu. Walaupun bukan ulah dirinya. Walaupun bukan ulah dirinya. Tapi ketika itu terjadi pada orang lain, dia suka, dia girang. Nah, ini adalah wanamamin, orang yang suka mengadu domba. Ya, agar orang putus silaturahimnya, agar orang itu tidak bisa berbuat kebaikannya lagi. Termasuk yang disebut dengan wanamamin adalah orang yang punya sifat suka mengadu domba, ataupun agar orang itu putus silaturahim,
adalah orang yang tidak diperbolehkan dan tidak akan pernah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana akhirnya ketika bicara surga itu? Ada sebuah hikayat dalam lanjutan hadis yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahul jannah, ketika surga itu diciptakan oleh Allah. Mohon izin. Lamma khalaqallahul jannah, ketika surga itu diciptakan oleh Allah. Qalat, maka surga itu berkata, ya Rabb, lima khalaqtani. Ya Allah, kata surga, untuk apa kau ciptakan aku? Jadi hikayatnya, riwayatnya itu ketika surga akan diciptakan oleh Allah, ada dialog yang terjadi. Ada dialog yang terjadi. Surga bertanya kepada Allah, lima khalaqtani ya Rabb. Surga, ya Allah, untuk apa kau ciptakan aku? Kata surga. Qala, maka Allah menjawab pertanyaan surga itu, likulli sakhiyin wa taqiyyin. Surga, kata Allah, kau aku ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa kepadaku. Sakhiyin, orang yang dermawan. Lihat, ketika tadi diucapkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali, orang yang tidak boleh ada di surga adalah orang yang pelit. Nah, ketika terjadi dialog surga akan diciptakan oleh Allah, Allah menjawab, hai surga, kau aku ciptakan, kau peruntukkan untuk as-sakhiyu, untuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang murah di dalam kehidupannya, orang-orang yang selalu berbuat dengan kebaikannya, kata Allah kepada surga. Yang pertama, as-sakhiyu, hai surga, kau aku ciptakan untuk orang-orang yang dermawan. Wa taqiyyin, dan orang-orang yang bertakwa, atau dalam bahasa terjemah orang-orang yang takut kepadaku, kata Allah kepada surga. Apa dijawab oleh surga? Qalat, maka surga menjawab, raditu, aku ridho ya Allah. Ternyata memang surga itu memang Allah khususkan buat orang-orang yang dekat dengan Allah, bahasa kesimpulan terakhirnya. Walaupun akhirnya ketika buat kita sebagai manusia, masuk dan tidaknya kita ke surga adalah semua ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bahasa guru kita Al-Walid Bapak Kiai Haji Muhammad Jalani itu dengan bahasa yang penting Allah itu ridho buat kita. Makanya tujuan kita, kehidupan kita di dunia, yang kita cari adalah ridhonya Allah. Sebab kalau Allah sudah ridho kepada kita, jangankan bicara surga yang penuh dengan kenikmatan, neraka pun akan menjadi sebuah nikmat buat orang ketika orang itu mendapatkan ridhonya Allah masuk ke dalam neraka. Bisa begitu Ustadz? Ya. Bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrudnya karena mempertahankan keimanannya kepada Allah, ketauhidannya kepada Allah, sampai dia dibakar. Allah pun ridho. Maka Allah jaga itu api, sifat yang panasnya akan seharusnya membakar manusia, tapi justru tidak sedikit pun membakar kulit dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Allah ridho. Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikannya, yang secara manusiawi seharusnya dia hancur, tapi tidak sedikit pun tulang yang rusak, kulit yang tergores ketika berada di dalam perut ikannya. Kenapa? Karena Allah ridho.
karena Allah ridho. Begitu juga dalam kehidupan kita di dunia, ridho yang kita cari dengan asbabnya, wasilahnya, yang ketika Allah katakan di dalam Al-Quran, carilah wabtagi fima atakallahu daral akhirah, carilah keriduan Allah itu. Mohon maaf kalau saya salah tadi membacanya ya, saya lupa ayatnya. Jadi carilah keriduan Allah itu dengan wasilah dalam kehidupan kita di dunia. Inilah akhirnya yang menjadi kesempatan dan menjadi sebuah perhatian buat kita. Ketika apapun yang ada di dunia, itulah wasilah buat kita akhirnya yang kita minta kepada Allah. Ketika berbicara anak, maka orang tua itu menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ridhonya. Ketika berbicara satu pribadi, maka ke pribadi yang lainnya. Termasuk ketika ada di mana di situ tempat, maka di situ akan menjadi wasilah buat kita. Duduknya kita di majelis ilmu adalah sebuah wasilah untuk kita bisa mendapatkan ridho dari Allah. Makanya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia, kembalinya kepada Allah. Sebab yang kita lakukan semua dengan perintah Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kembali kepada Allah. Makanya niat yang pertama kita lakukan ini kepada Allah. Ketika niat itu kita tidak lakukan karena Allah, maka semua akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Kita bicara sholat, kenapa kamu sholat? Kewajiban, selesai. Apalagi ketika berbicara apa yang kita lakukan hanya sebuah beban di dalam kehidupan kita. Tadi yang saya katakan. Makanya ulama katakan sholat itu bukan bicara semata-mata kewajiban, tapi sholat itu menjadi sebuah kebutuhan buat kita. Sebab kalau bicara kewajiban selesai. Perkara mau diterima dan tidak urusan belakangan. Sah atau tidak masa bodoh. Yang penting saya sudah sholat. Tapi ketika semua diniatkan karena Allah dengan kebutuhannya, maka semua harus kita lakukan. Sholat yang menjadi sebuah kewajiban, iya. Tapi ketika berbicara sholat itu menjadi kebutuhan, maka sholat itu harus dilakukan dengan cara yang sempurna. Dari mulai istinjanya. Bagaimana ulama, guru mengajarkan kita. Karena berbicara sholat menjadi sebuah kebutuhan buat kita agar sholat ini menjadi wasilah Allah ridho kepada kita. Dengan apa yang menjadi kewajiban kita, maka kita lakukan itu semua. Kita butuh ridho dari Allah. Maka sholat itu menjadi kesempurnaan yang harus kita jaga. Istinja harus kita jaga. Tidak begitu saja kita lakukan. Bahkan disampaikan lagi di dalam kitab yang namanya Targhib wa Tarhib. Bagaimana Allah mengancam kepada manusia yang tidak bersih di dalam istinjanya. Sampai ketika dihikayatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, disampaikan oleh ulama di dalam tulisannya, ketika Rasulullah melewati dua tempat pemakaman, ada dua kubur yang saat itu sedang disiksa oleh Allah. Rasulullah katakan di depan sahabatnya, dan sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, kenapa disiksa wahai Rasulullah? Itu makam, itu kuburan, itu orang yang ada di dalam kubur. Kata Rasulullah yang pertama, nah ini ada kaitan dengan hadis yang ini. Yang pertama, kata Rasulullah, orang itu ketika di dunia selalu membuka aib saudaranya dan selalu mengadu domba saudaranya. Maka dia di kuburnya itu pun disiksa oleh Allah sampai mengeluarkan bau yang sangat tidak nyaman. Ya. Yang kedua, makam yang kedua, karena ketika dia istinja itu tidak pernah bersih. Ya. Contoh buat kita. Contoh buat kita. Ada orang yang ketika bicara istinja itu asal kena air, masih cakep kata guru, masih kena air, tapi caranya
Kesunahannya sudah tidak ada. Istibra'nya, ketika buang hajatnya dia berdiri. Apalagi yang berbicara ketika dia buang hajatnya tanpa dengan air yang bersih, bahkan tanpa dia siram, bahkan dia buang hajatnya di tempat yang dilarang oleh Allah, ya. Di punan yang hidup, di tempat di mana orang jalan. Makanya dilaknat oleh Allah itu orang yang buang hajat sembarangan, ya. Haram hukumnya buat kita, haram hukumnya buat kita. Tapi tidak sedikit orang yang seperti itu. Bicara tempat tidak pernah diperhatikan, dan ketika bicara istinja sama sekali tidak diperhatikan. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, nanti di kuburnya disiksa oleh Allah sampai bau yang mengeluarkan, ya, bau yang sangat bau sekali, ya. Sampai istinja diajarkan oleh Rasulullah. Selesai istinja wudhunya pun harus dijaga. Bagaimana bicara airnya, bagaimana bicara caranya, diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan kepada oleh guru-guru kita, agar semuanya itu bisa menjadi wasilah diterimanya ibadah sholat kita. Kaitan akhirnya dengan sholat harus kita lakukan dengan cara yang sempurna. Bagaimana ketika kita sholat dengan sendirinya, bagaimana ketika dengan kita sholat berjamaahnya, ya. Makmum tidak boleh mengucapkan takbir sebelum imam selesai mengucapkan takbirnya. Makmum jangan dulu mengucapkan kata amin sebelum imam mengucapkan selesai baca fatihahnya. Kalau itu yang dilakukan dengan cara main-main, maka tidak akan pernah sah sholatnya. Batalat sholatuhu. Amin, imam belum selesai baca fatihah, makmum amin duluan. Sengaja dia lakukan. Ditanya sama temannya, kenapa kamu amin duluan tadi? Imam belum selesai baca fatihah. Sengaja, pengen cepet-cepet. Kalau bacanya lama banget begitu. Imam belum selesai, nggak boleh. Kalau dilakukan dengan cara yang sengaja oleh makmum, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Bahkan 3 kali gerakan berturut-turut yang dilakukan oleh seorang makmum mendahulukan imam, batal sholatnya. Ini yang harus dijaga oleh kita. Kenapa itu dilakukan? Disampaikan oleh guru kita, diajarkan oleh guru kita, dicontohkan oleh guru-guru kita. Karena sholat itu akhirnya menjadi sebuah kebutuhan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Dan akhirnya muaranya, ketika Allah ridho kepada kita, maka Allah akan persembahkan kita kepada tempat-tempat yang Allah muliakan. Bicara akhirat, surga. Makanya kata Allah kepada surganya, ketika surga itu diciptakan oleh Allah, untuk siapa wahai Allah surga kau ciptakan? Dijawab oleh Allah, wataqiyin, untuk orang yang takut kepada aku. Makanya ketika dia istinja, dia wudhu, dia benar-benar dia lakukan. Kenapa? Karena dia takut akhirnya wudhunya kagak sah. Dia sholat lakukan dengan cara yang sempurna. Semua dia jaga dari hal-hal yang membatalkan. Kenapa? Karena dia takut. Makanya orang yang bertakwa tidak akan pernah dia melakukan sesuatu dengan cara dan kemauannya sendiri, tanpa dasar yang dia lakukan. Kenapa? Karena bicara ibadah adalah ibadah mahdoh. Nah, konteks berbicara ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tata caranya belum dilakukan, belum dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, diatur tata caranya. Nah, itu sah-sah saja kita lakukan bagaimana caranya pun. Karena ibadah itu adalah ibadah ghairu mahdoh. Seperti sedekah, menghormat orang tua, menghormati tetangga. Nah, itu caranya berbeda-beda sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan buat kita dan kebutuhan buat dirinya. Nah, semuanya ini yang kita lakukan akhirnya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ketika Allah sudah ridho, maka wataqiyin, itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Surga Allah akan persiapkan dan persembahkan buat kita. Saya lanjut pada hadis yang berikutnya, karena sambungannya. Wa qalatin nar, dan ketika Allah ciptakan neraka, ya Rabb, kata neraka, ya Allah,
Lima khalaqtani, untuk apa kau ciptakan aku, kata neraka. Qala, Allah berkata, hai neraka, kau aku ciptakan likulli bakhilin, satu, buat orang yang pelit. Orang yang pelit tempatnya udah neraka. Kenapa? Karena neraka diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang pelit. Pelit apanya? Semuanya. Pelit bicara harta, pelit bicara ilmu, pelit bicara tenaga, pelit bicara senyum, pelit berbicara untuk membantu saudaranya, semua. Neraka tempatnya. Ustadz menjustis orang masuk neraka? Bukan. Bukan seseorang ustadz, bukan seorang guru yang menjustis orang itu masuk neraka, tapi dengan jalan apa yang disampaikan oleh Allah. Allah memberikan ciri siapa orang yang akan ada di neraka dan siapa orang yang ada berada dalam surga, walaupun akhirnya kembali kepada ridhonya Allah. Likulli bakhilin, kata Allah kepada neraka, hai neraka, kau aku ciptakan satu buat orang-orang yang pelit. Wa mutakabbirin, yang kedua buat orang-orang yang sombong. Kenapa tidak dikatakan tidak, bukan untuk orang yang tidak takwa? Saya mengambil satu kesimpulan apa yang saya dapatkan dari guru. Kalau orang yang dekat dengan Allah, orang yang takut orang yang takut kepada Allah, maka dia adalah orang yang bertakwa. Nah, ketika orang itu tidak takut kepada Allah, makanya dikatakan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitabnya Mutiara Ihya Ulumuddin yang dituliskan oleh ulama, di dalam bukunya itu dikatakan kesimpulan gampang buat kita memahami orang yang tidak bertakwa kepada Allah adalah mereka orang-orang yang sombong. Makanya di sini dikatakan dalam hadis ini, wa mutakabbirin, orang yang sombong adalah orang yang akan diperuntukkan untuk nerakanya Allah. Jadi siapa yang sombong? Kesimpulan gampangnya, orang yang tidak pernah takut sama Allah, orang yang sombong. Datang perintah sholat, dia kagak mau sholat. Datang perintah untuk hadir di majelis ilmu, dia nggak pernah mau duduk di majelis ilmu. Kata Allah jangan mabok, dia mabok. Sebodoh. Kata Allah tidak boleh memutuskan silaturahim, dia putusin silaturahim. Kata Allah duduk bersama orang-orang yang soleh, dia nggak pernah mau duduk sama orang yang soleh. Justru dia lebih nyaman duduk bersama orang-orang yang selalu berbuat maksiat dan dosanya, karena memang itu temennya. Ini adalah orang yang sombong, kata Hujjatul Islam Imam Ghazali. Orang yang selalu ingkar kepada Allah termasuk orang yang sombong. Dia lupa hidupnya Allah yang menakdirkan. Dia lupa kepada Allah. Ketika sehat, Allah berikan nikmat sehat. Ketika sehat, dia lupa sama Allah. Baru ketika sakit, dia ingat sama Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masih cakep tuh kata guru. Masih ada hidayah kata guru. Ketika sakit, dia ingat sama Allah. Tapi tidak sedikit orang yang ketika sehatnya dia sudah lupa kepada Allah. Ketika sakit pun dia lupa sama Allah. Nah, sedikit. Saya pernah sampaikan mungkin di tempat ini, bagaimana ada orang yang ketika sehat itu diajak sholat nggak pernah mau. Tapi ketika dia sakit, tidak tanggung-tanggung sakitnya yang dia rasakan. Stroke, bukan sekolah lagi, bukan segerobak lagi, stroke sakitnya, nggak bisa bangun. Datang kita, jenguk kita, apa dia bilang? Ustadz, ya Allah, doain biar sehat. Kalau sehat pengen banget sholat bareng Ustadz. Dulu Ustadz sering ngajakin, saya nggak pernah mau. Sekarang saya rasain begini, ya Allah nikmat banget Ustadz kalau bisa, kalau sehat mah ya. Tuh, pertanyaan kita kan gampang, kemana kemarin? Lagi sehat, udah sakit baru semuanya terasa. Ya Allah, emang kadang kita manusia kalau udah lagi sehat suka lupa. Jangankan bicara sholat yang 5 waktu, bicara makan, nikmat banget kalau lagi sehat. Jangan bicara makanannya dah. Lagi sehat, makan itu lupa kadang mau bismillah. Lagi sehat, apalagi ditambah ngeliat lauknya. Siang-siang, panas,
Orang perempuan masak nasi baru mateng, kecium baunya ikan japu, goreng apaan, japu digarang, enak banget. Bikinin sambelnya yang diulek doang, ya pakein cuka dikit, kan mantep banget itu. Tutul sama kita tuh, kan tembang kenapan kita tutul. Wah, itu ada apa lagi sebelah? Ada goreng ati, sambal ati, wah tambah mantep itu. Sebelahnya lagi apa? Jengkol semur, masya Allah. Empuk banget lagi, Pak. Mantep banget. Bismillah lewat itu lupa. Bismillah lewat. Mertua lewat juga gak kelihatan. Atau mertua mantu gua sombong banget lagi makan, gua agak ditawar-tawarin pisan. Mohon maaf bahasanya. Bismillah aja lewat. Kenapa? Ada kenikmatan yang kadang manusia itu makan. Lagi sehat. Coba seriawan. Kecil banget Allah kasih. Kecil banget Allah kasih di ujung lidah, mantu masakin, wah lah buat mertua. Kata mantu, kagak dimakan mbak, pengen banget makan, lidah sakit waktu nggak kuat, sakit. Kecil banget Allah kasih. Kenikmatan kalau Allah sudah mau cabut, kenikmatan kalau Allah sudah mau cabut. Ya Allah Rabbi, ya. Nah, kesombongan itu karena manusia lupa akhirnya sama Allah. Asbabnya dua, karena ternina bobokan dengan kenikmatan dunia tadi. Karena dunianya memang sudah dimiliki oleh dirinya, akhirnya dia lupa sama Allah. Duitnya udah banyak, rumahnya udah mewah, mobilnya udah wah, semuanya. Akhirnya silaturahim nggak bisa, ngaji nggak bisa, sholat berjamaah nggak bisa. Jangankan sholat berjamaah, sholat yang 5 waktu udah kagak sempet. Udah agak sempet, tersibukkan dengan kesibukan dunianya. Nah, inilah akhirnya yang dikatakan oleh Allah kepada nerakanya, qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Apa kata neraka? Qalat, maka berkata itu keduanya, surga dan neraka nyaut di hadapan Allah, ana lahuma, ya Allah aku ridho, aku akan persiapkan tempat ini untuk kedua orang itu. Siapa? Ketika bicara surga, dia orang yang murah dan orang yang bertakwa. Dan ketika berbicara neraka, kata Allah, buat orang-orang yang pelit dan orang-orang yang sombong di hadapanmu, ya Allah, aku siap untuk mereka. Makanya jelas buat kita, yakin dan paham buat kita, bagaimana ketika surga dan neraka itu menjadi tempat yang akhirnya tujuan buat kita dalam kehidupan kita di dunia. Mana tempat yang kita akan singgahi ketika kita berada di alam akhiratnya. Ketika bicara surga yang kita inginkan, maka dekatlah diri kita kepada Allah dengan berbagai wasilah yang Allah sudah sediakan dalam kehidupan kita di dunia. Dan akhirnya dari kesemuanya itu, silaturahim di majelis ilmu menjadi jawaban yang paling utama, yang paling besar. Di situ ada kenikmatan yang luar biasa ketika kita orang yang masih mau duduk di majelis ilmu. Ngaji menjadi jawaban yang paling tepat, sebab duduknya orang di majelis ilmu menjadi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Gus Bahauddin, atau yang dikenal dengan Gus Baha, pernah menyampaikan kalimat itu, membuka tulisan yang ada di dalam kitab yang dituliskan oleh ulama. Di antara nikmat yang paling besar adalah ketika kita bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena duduknya kita di majelis ilmu akan menjadikan kehidupan kita selalu dengan ridhonya Allah. Walaupun ketika ngaji itu banyak yang kita nggak paham. Guru menyampaikan apa, kadang-kala kita kurang paham. Apa yang diajarkan kadang-kadang kita kurang mengerti, nggak apa-apa. Orang lagi ngaji tidur aja juga nggak apa-apa. Ngaji tidur nggak apa-apa. Saya ingat kalimat guru, jangan dibangunin kalau lagi ngaji teman kita tidur, jangan dibangunin. Kenapa? Sebab dia sedang mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan buat dirinya. Itu. Apalagi ngajinya subuh begini.
malam tidur jam 1, bangun emang rada dipaksain karena bini tadi. Udah dipesen bini, jangan pakai dibangunin, bangunin juga bini, kata bini ngaji hari Sabtu di musola gitu. Ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa udah. Emang ngajinya subuh begini, kecuali ngajinya ada kopi depannya, lain, mendingan dikit itu mah. Ya kan? Pakai ada kue, tambah boleh ngerokok lagi gitu, waduh. Gue lebih setuju begini ngajinya, ya. Itu. Nah ini, nah nikmat inilah yang paling berharga. Akhirnya ketika kita orang yang dengan nikmat Allah, maka Allah pun akan menjadikan kehidupan kita dengan kesempurnaan. Amin ya Allah ya Rabbal. 5 menit menjelang waktu kepada waktu isyraq atau syuruknya. Mungkin ada yang mau ditanya, walaupun tidak kami akan tutup langsung. Tidak? Ya, kalau emang tidak berarti doa saya terjawab tadi malam. Ya Allah, mudah-mudahan besok ngaji jangan ada yang nanya gitu. Satu suara masih belum fit banget gitu, mukanya nggak bisa ya bersuara lebih keras gitu, nggak seperti biasa. Tadinya mau izin gitu, takut diomelin Pak RT, izin. Ya, kita tutup dengan bacaan Fatihah. Kita niatkan pertama untuk orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita di dunia, berkhusus dia orang tua kita yang masih ada, guru kita yang masih ada. Mudah-mudahan mereka Allah selalu berikan sehat, panjang umurnya, diberikan berkah dalam kehidupannya, dan selalu istiqomah di dalam kebaikannya. Amin ya Rabbal. Mohon izin bitilkannya wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita baca Fatihah khusus saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina, yang saat ini benar-benar sedang mendapatkan satu hal yang sangat berat. Kita yang ada di sini, satu yang kita bisa lakukan adalah doa buat mereka. Keprihatinan kita sampaikan dalam hati kita, kesedihan kita sampaikan dalam hati kita. Apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi, Zionis Israelnya, dan sekutunya, karena mereka benci kepada Islam. Walaupun akhirnya sekarang bukan berbicara agama Islam lagi, sudah berbicara karena kebencian mereka. Akhirnya bukan umat Islam saja yang terkena, siapapun mereka yang di Gaza, di Palestina akan terimbas dari apa yang dilakukan oleh Israel. Kita doakan mudah-mudahan mereka, saudara-saudara kita yang tertimpa dengan kezaliman, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran. Yang meninggal mudah-mudahan Allah jadikan sebagai syuhada yang Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka musuh-musuh Islam, mereka yang dengan kezalimannya, mudah-mudahan dan berkahnya majlis yang kita bacakan Fatihah, mereka semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang kita bisa bantu untuk mereka, silakan salurkan apa yang menjadi kemampuan kita dengan donasi-donasi yang ada, di mana saja tempat itu berada, silakan sampaikan, kita niatkan buat saudara-saudara kita. Mudah-mudahan yang kita berikan itu akan menjadi jalan wasilah, Allah akan catat dan Allah terima semua apa yang kita niatkan. Bitilkannya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ghafurani karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah Allahumma ya Allahumma ansur juyusal muslimin fi Palestin Allahumma ya Allahumma ansur juyusal muslimin Allahumma ansur juyusal muslimin ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma dammir a'da'ad-din Allahumma dammir yahudiyina wal munafiqin Allahumma dammir yahudiyina wal munafiqin Allahumma dammir yahudiyina wal munafiqin Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a daraji ya Rasulullah ya rafi'a wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a wa daraji ya Rasulullah salam